Halo Sobat Kompeten, kembali lagi ke dalam YouTube channel P4 Jakarta Timur. Sekarang kita akan bahas mengenai seri baru. Kita akan bahas mengenai framework CSS, yaitu Tailwind CSS. Oke, halo Sobat Kompeten, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai Tailwind CSS. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai utility dasar yang ada di dalam Tailwind di bagian pertama. Kenapa di bagian pertama? Karena di Tailwind utility dasarnya ada cukup banyak. Nantinya kita akan buat menjadi beberapa bagian videonya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Utilities yang ada di Tailwind itu, yang pertama ada preflag. Preflag ini adalah resetnya milik Tailwind CSS. Ada spacing dan sizing, ada typography, ada colors, background dan borders, rounding dan shadow, pseudo class, efek dan filter, transisi, transformasi dan animasi, layout dan positioning, flexbox dan grid, dan masih banyak lagi. Jadi rencananya di beberapa video ke depan kita akan belajar terlebih dahulu masing-masing dari utility yang ada di Tailwind. Dan juga nanti di akhir rencananya kita akan terapkan ilmu yang sudah kita pelajari membuat suatu studi kasus. Jadi di bagian pertama ini kita akan belajar dulu mengenai spacing dan sizing. Oke, sekarang kita coba untuk persiapkan terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita buat terlebih dahulu folder dari awal. Kita buat folder, di bagian sini new folder, kita masuk. Kita namakan foldernya belajar_tailwind 2. Untuk namanya bebas Sobat Kompeten sesuai dengan keinginan Sobat Kompeten. Jadi biar kita coba untuk mulai dari awal. Kita masuk, kita buka di terminal, klik kanan. Kita masuk ke Git Bash. Kita masukkan code spasi titik. Pencet enter. Nah, setelah kita ketikkan seperti tadi, langsung masuk ke dalam Visual Studio Code. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, perlu ada yang diperbaiki dari video-video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya ada beberapa yang harus diperbaiki. Sebelumnya kita sempat membahas banyak mengenai instalasi dan konfigurasi. Ada yang bisa diperbaiki di bagian. Jadi pada saat kita menggunakan CLI, kita buka terminal. Pada saat kita mengetikkan npm install Tailwind, pada saat itu saya jelaskan harus menginstal voice CSS dan auto prefixer. Sebetulnya itu kita tidak harus melakukan itu. Sobat Kompeten tidak diwajibkan untuk menginstal voice CSS atau auto prefixer kecuali Node-nya itu masih versi di bawah versi 16. Tapi untuk yang punya Node 16 ke atas tidak perlu menginstal voice CSS dan auto prefixer. Nah, untuk mengecek Node kita versi berapa dengan cara seperti ini, Node spasi min_v. Nah, di sini Node saya berada di versi 18. Jadi, kalau misalkan Node Sobat Kompeten ada di bawah versi 16 seperti 15 atau 14, itu harus menginstal voice CSS dan auto prefixer. Kalau misalkan Node Sobat Kompeten itu versinya 16 ke atas, 16, 17, 18, itu tidak perlu menginstal voice CSS dan auto prefixer. Kalau misalkan ingin update terbaru mengenai Node.js, kita bisa masuk ke Google Chrome, bisa masuk ke dalam website nodejs.org, terus download versi 18-nya atau yang LTS-nya. Klik di bagian sini, nanti otomatis akan mendownload installernya. Dijalankan seperti biasa pada saat menginstal. Kita masuk lagi ke text editor. Kita clear terlebih dahulu. Kita coba buat terlebih dahulu file index-nya. Klik di bagian sini, index.html. Di bagian terminal kita masukkan npm init spasi -y untuk dibuatkan package.json-nya. Kita enter. Setelah itu kita ketik npm install atau i tailwind css
Sebelumnya, kalau misalkan sobat kompeten Node.js versi 15 atau 14 pasti error. Tapi kalau misalkan sudah di versi 16 ke atas itu aman-aman saja. Kita enter. Ini menandakan install. Kita tunggu prosesnya. Sekarang kita ketikkan npx tailwind css init agar kita punya file konfigurasi tailwind-nya. Nah, kalau misalkan sudah, isi saja kontennya. Jadi titik slash, jangan lupa kita masukkan kutip terlebih dahulu. Seperti ini. Titik slash index.html. Selanjutnya kita buat file tailwind.css yang isinya yang kita tambahkan di bagian sini. Kita copy, yang kita ambil dari direktifnya Tailwind, kita masuk ke text editor, kita taruh di bagian sini, kita save. Kalau sudah, tinggal kita build, bisa ketikkan di sini, atau kalau misalnya sobat kompeten mau, bisa kita ketikkan di package.json lagi. Kita tambahkan satu buah key untuk dev. Yang sebelumnya key-nya itu keywordnya itu build, kita ganti menjadi dev. Kita kasih koma. Dev 2 tailwind css minus i, kita arahkan ke folder inputnya tailwind.css. Setelah kita arahkan ke folder inputnya, kita kasih outputnya ke titik slash, double sini ada style.css minus watch. Selesai, kita save, masuk lagi ke terminal, kita masukkan npm run dev, enter. Nah, seharusnya sekarang sudah dibuatkan file baru, yaitu adalah style css. Ini warningnya karena kita belum mengisi apapun di HTML, jadi tidak masalah. Kita close saja terminalnya. Kita masuk ke dalam HTML. Belajar Tailwind, kita ganti titelnya. Belajar Tailwind. Dan lupa kita kasih link ke style.css, kita save. Kita kasih di bodinya h1, kita masukkan adalah ayo belajar Tailwind. Kita kasih kelasnya, kita ketik teks, kontrol spasi untuk memunculkan autocomplete-nya. Kita kasih 5xl. Setelah kita save, kita lihat ke style CSS kita. Selanjutnya kita lihat di bagian bawah sudah tergenerate teks 5xl. Oke, jadi itu caranya kalau misalkan kita mau pakai yang CLI. Tidak perlu lagi install post CSS dan auto prefixer. Kalau misalkan Node.js nya sudah versi 16 ke atas, 16, 17, 18. Jadi cukup sekian pada pembahasan materi kali ini. Untuk sobat kompeten, semoga dapat dengan jelas memahami pada materi kali ini. Dan jangan lupa mempelajari dan berlatih lebih lanjut pada materi tersebut. Tonton terus playlist Ngopi Ngoding Happy, di like dan subscribe. Untuk sobat kompeten dan teman-teman yang ingin bertanya, dapat bertanya di bagian kolom komentar. Terima kasih.